Wawasan Wiyata Mandala. Arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata adalah pendidikan, mandala adalah tempat atau lingkungan. Jadi, wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur wiyata mandala. 1. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. 2. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dan lingkungan sekolah. 3. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan atau hubungan yang serasi. 4. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. 5. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pandangan hidup atau kepribadian. 3. Hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. 4. Kemampuan berkarya. Fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. 1. Ada guru dan siswa, timbulnya PBM yang tertib. 2. Tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar, dan bekerja keras. 3. Terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Prinsip sekolah. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri, dan sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan dijadikan tempat sebagai 1. Ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan sekolah. 2. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. 3. Penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. 4. Propaganda politik atau kampanye. 5. Syuting video atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. 6. Kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Penataan wiyata mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif.
Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan wiyata mandala di sekolah melalui langkah-langkah. 1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. 3. Melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. 4. Mengadakan penyuluhan bagi orang tua siswa dan siswa yang bermasalah. 5. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. 6. Pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian, sopan santun, dan berdisiplin. 7. Pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca atau informasi atau penemuan para ahli. 8. Mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. 9. Mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan wiyata mandala. Kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga kependidikan serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Kepala sekolah dalam melaksanakan penataan wiyata mandala di sekolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan. 1. Melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. 2. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. 3. Menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras atau sarana prasarana dan perangkat lunak atau peraturan-peraturan, tata tertib, tata upacara, dan lain-lain. 4. Mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah atau kepala sekolah, pendidik, orang tua siswa, dan siswa. 5. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibraka, kesenian, dan sebagainya. Mekanisme dalam pelaksanaan wiyata mandala, tahap preventif dan tahap represif. Tahap preventif, upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah melalui antara lain. 1. Memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan. Tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. 2. Menciptakan suasana yang harmonis antara pendidik, staf, dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. 3. Membentuk jaringan-jaringan pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. 4. Menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MOS. 5. Meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. 6. Mengisi jam-jam kosong dengan peralatan atau kegiatan ekstra lainnya. 7. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah. 8. Peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. Tahap represif, upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represif seperti 1. Mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan berikut orang tua atau pendidik pembinanya. 2. Membatasi areal tempat terjadinya aksi.
4. Menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. 4. Berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. 5. Mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara umum. 6. Mengikutsertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. 7. Memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku.